Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri Unikiri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Warqat dan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kajian hari ini, kita membacakan hadiah surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab Warqat. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab beliau kita mendapatkan ilmu yang ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin. Wan nassu la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Di kitab Waraqat ini kita akan membahas terkait dengan nas. Apa nas itu? Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Nas itu kalau di dalam tradisi ulama mutakallimin dalam usul fikih, ya, bukan asnaf, tapi jumhur ulama mutakallimin itu dikatakan ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Sesuatu kalimat atau kata yang tidak mengandung probability atau kemungkinan kecuali satu makna. Ya. Hanya satu. Ya, hanya satu. Tidak bisa ditafsir yang lain. Itu namanya nas. Ya, ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Jadi ini struktur kalimat yang mana ketika kita menemui di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka tidak ada pemahaman lain kecuali satu nantinya. Satu. Apakah sama definisi ini? Ini berbeda ya. Kalau orang umum itu menganggap bahwa yang namanya nas itu seluruh Al-Quran itu ya nas. Kalau ada orang, ini nggak sesuai dengan nas, gitu kan? Ini kayaknya sudah menjadi ungkapan umum, ya kan? Nas Al-Quran, gitu kan? Apakah sama dengan nas yang didefinisikan oleh Imamul Haramain, ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah? Berbeda. Tapi di sekitar kita ya ada yang memahami bahwa
apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah nas. Apa yang ditulis dalam Al-Quran itu nas. Padahal nas itu juga tidak hanya Al-Quran, ya kan? Dan Al-Quran, sunnah juga bisa dikatakan nas. Karena nas ini ya sebuah tipologi, sebuah kalimat yang berbeda. Maka kalau kemudian ada orang ngomong ini tidak sesuai dengan nas Al-Quran, itu jangan kemudian memahami nas seperti yang didefinisikan oleh Imamul Haramain. Ya kan? Berbeda. Ya kan? Sangat berbeda. Apakah dalam aliran lain seperti ulama yang Hanafiyah tentunya, ya kan? Apakah sama dalam memahami nas seperti itu? Enggak juga, berbeda juga. Jadi ini ada 3 perbedaan dalam memahami makna nas. Nas, sama kan biasa toh. Kalau ngomong nas Quran gitu kan biasa toh. Yang kamu tunjuk itu kan semua kalimat yang ada dalam Al-Quran itu kan kamu anggap nas juga. Ya kan? Itu masih pemahaman umum. Ya kan? Masuk di dalam ilmu usul fikih menurut istilah usuliyin ulama itu juga ada 2 pemahaman yang berbeda. Yang pertama, thariqatul mutakallimin yang diwakili oleh Imamul Haramain dalam kitab Waraqat itu memahami bahwa nas itu malayahtamilu illa ma'nan wahidan. Jadi kalau malayahtamilu illa ma'nan wahidan itu tidak mungkin ada ijtihad di situ. Tidak ada takwil di situ. Ya kan? Kalau kita menggunakan definisi Imamul Haramain dan ulama-ulama yang tergabung dalam ulama mutakallim. Nah, bagaimana kalau ulama yang Hanafiyah atau thariqatul fuqaha namanya dalam usul fikih itu namanya. Dalam memahami nas itu berbeda. Karena nas menurut fuqaha atau aliran fuqaha namanya ya. Ini aliran fuqaha, aliran mutakallimin namanya. Kalau jumhur itu yang mutakallimin. Kalau yang fuqaha itu masih menerima takwil. Yang dinamakan nas itu masih menerima takwil. Jadi dalam Hanafiyah mengatakan madalla binafsi sighatihi 'alal ma'nal maqsudi asolatan min siyakihi tapi wayahtamilu takwil. Ya kan? Ada takwilnya. Berbeda ya. Jadi kalau Hanafiyah ya kan itu nas itu berpeluang untuk ditakwil atau berpeluang untuk dilakukan ijtihad, ya kan? Tapi kalau nas menurut Syafi'iyah, thariqatul mutakallimin itu tidak menutup rapat-rapat ijtihad. Berbeda ya. Ya kan? Ini kalau kita masuk di dalam. Ya kan? Kalau yang kita sering dengar itu yang pertama tadi, nas, semua Al-Quran itu kalimat yang ada itu dinamakan nas, gitu kan? Itu semuanya itu nas Al-Quran itu. Beda ya, jadi kita harus memahami ketika kalian kalau ada orang mengatakan ini loh nas Quran, apa maksud nas Quran itu? Bisa jadi yang dipahami paling apa yang ditulis dalam Al-Quran. Yang bisa memahamkan kita itu dinamakan nas. Belum masuk ke istilahnya para ulama usul fikih. Bisa dipahami di situ ya. Nah, pada hari ini kita di dalam Waraqat itu mengatakan beliau ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Oke. Coba kita lihat dari definisi
murid kesayangan beliau, yaitu Imam Al-Ghazali. Bagaimana dalam mendefinisikan nas, ya kan? Beliau mengatakan bahwa wan nassu huwallazi la yahtamilu ta'wil. Ya. Kalau tadi Imamul Haramain gurunya itu mendefinisikan ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, ya. Ini dieksplisitkan oleh Imam Ghazali, nas itu alladzi la yahtamilu ta'wil, yang tidak mungkin ditakwil. Ya kan? Langsung dideklar oleh Imam Ghazali, alladzi la yahtamilu ta'wil, yang tidak mungkin ditakwil. Enggak mungkin diijtihadi. Sama, ya kan? Sama. Lah apa yang bisa ditakwil itu namanya dzahir nanti. Ya, kita bahasan berikutnya. Tapi di kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul, ini murid kesayangan beliau, yaitu yang dinamakan nas itu alladzi la yahtamilu ta'wil, yang tidak mungkin ditakwil. Bisa dipahami dari sini ya? Bisa dipahami? Oke. Apa ya? Kalau Imam Ghazali di dalam menjelaskan apa sih kata-kata yang la yatatarraku ilaihi ihtimalun aslan, yang tidak sama sekali membuka takwil, ya kan? Kal khamsah mathalan, kata beliau. Kal khamsah mathalan. Fa innahu nassun fi makna la yahtamilu sittah wala arba'ah. 5 itu loh, kata 5 itu nggak mungkin toh kamu bisa mentakwil kemudian kamu maknai 4. Iki piro iki? Gak apa-apa ya. Nggak mungkin kamu bisa kemudian kamu takwil ini 4 itu Pak, kelihatannya Pak. Oh nggak bisa. Al khamsah itu la yahtamilu sittah walal arba'ah. Oh 4 tuh mungkin itu. Enggak ada. Lah kayak gitu itu tidak mungkin diijtihadi. Ya kan? Nggak mungkin diijtihadi. Kal khamsah. Ya kan? Ini wasairul a'dad. Semua hitungan. Semua hitungan. Artinya apa? Kalau nanti kita menemui adat hitungan di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ya kita nggak bisa memplesetkan sama enggok-enggokno, tak enggokno sithik ah. Ora iso untuk wong layah tamilu takwil aslan. Ya kan? Taruhlah, ya kan? Dalam salah satu ayat, ya kan, terkait dengan perempuan yang ditalak saidah. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Salah saya itu nggak ada orang berdebat, itu nggak ada. Imam siapapun salah sah nggak ada yang 2. Walaupun kata gurunya boleh berdebat. Imam Abu Hanifah, ya kan, dengan Imam Syafi'i berbeda, boleh. Tapi tetap salah sah. Nggak oleh dikurangi loro wae ya. Apa 4. Ya la yahtamilu takwil. Ya kan? La yahtamilu illa maknan wahidan. Apa maknan wahidan? Ya 3. Nggak bisa 4, nggak bisa 5, nggak bisa 2, ya kan? Ya kan? Ini apa namanya, pemahaman yang namanya nas. Atau kemudian ya, walaupun kemudian kuruknya ada yang haid, ada yang suci, tapi tetap saja hitungannya itu 3. Ya kan? Ini namanya nas. Ya kan? Namanya nas.
berbeda ya yang kita dengar selama ini. Nas itu enggak gitu, ya semua Quranku ya nas. Ya kan? Ini loh tidak sesuai dengan nas Al-Qur'an. Biasa saya mendengar itu sudah. Padahal di dalam apa namanya? Di dalam akar ya kan, di dalam komunitas ilmuwan dalam usul fikih itu nas itu berbeda dengan yang kita anggap. Jadi yang kita kira itu di Al-Qur'an itu kan kayak tipologinya itu hanya satu gitu ya. Itu nas ya kan menurut apa namanya mutakallimin ya. Jadi la yahtamilut ta'wil. Tapi kalau Hanafiyah tadi itu yahtamilut ta'wil. Nas itu yahtamilut ta'wil. Suatu lafal yang jelas menunjukkan pada makna yang dituju ya, tuju dilihat dari runtutan kalimatnya ya kan, tapi kemudian tetap yahtamilut ta'wil. Ya kan? Contohnya apa? Ya kan? Contohnya apa? Kalau ini rodok berbeda ya. Kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalimat ini wa ahallallahu al-bai', ya kan? Ini dikatakan nas, ya kan? Pemahaman nas kalau dirunut dari sebelum ayat-ayat ini, maksud dari ayat wa halallahul bai'a wa harrama riba adalah nafyul mumasalah bainal bai' war riba. Meniadakan persamaan. Karena apa? Karena sebelumnya orang-orang mengatakan innamal bai' mislur riba. Kan gitu. Orang dulu mengatakan bai' itu sama dengan riba. Gitu kan? Maka muncul ayat ini, ya kan, dilihat dari ayat sebelumnya itu, kemudian wa halallahul bai'a wa harrama riba, berarti tujuan ayat ini adalah oh enggak sama. Ya kan? Enggak sama. Sijine halal, sijine haram, enggak sama, beda. Paham ya? Ini nas, ya kan? Ini nas. Apa? Tapi bisa ditakwil. Jadi tujuan ayat ini awalnya gitu, ya awalnya itu meniadakan mumasalah, persamaan. Nafyul mumasalah. Asline ngono. Ya, tapi bisa ditakwil bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah status, ya kan? Status apa namanya? Allah menjelaskan status. Ya, tujuan ayat ini adalah Allah menjelaskan status dan status hukumnya riba. Bisa ditakwil bisa dimaknai seperti itu. Bukan nafyul mumasalah, tapi ya ayat ini menjelaskan terkait dengan status hukumnya jual beli dan status hukumnya riba. Ini nanti apa namanya? Tapi paling tidak di sini ada takwil. Ya. Takwilnya apa? Wa ahallallahul bai'a. Al-bai' itu kan si mufrad. Al-bai'. Kemudian mu'arraf bi'al. Ya, dikasih ma'rifat al. Ini kan umum. Kalau terjemah berarti Allah menghalalkan semua jual beli. Gitu kan? Lah, kalau ini bisa ditakwil, bisa. Ya, karena takwil itu kan apa namanya? Sorful lafdi an dohiri bidalil, ada dalilnya. Kalau takwil di sini itu kan takwil yang ada dalilnya ya, yang kata wa halal bai'a umum, berlaku umum ini ada taksisnya. Apa? Yaitu hadis terkait dengan an-nahyu an bai'il gharar. Kan jual beli kan? Ya kan? Ditakwil ya, yo enggak semuanya jual beli itu halal. Ya kan?
dienggokno dari makna dohirnya itu, ya kan. Jadi kemudian apa? Ya kalau bai'ul gharar dilarang. Tapi di sini ada dalilnya. Artinya apa? Diperkuat dengan dalil dari baginda Rasul bahwa ya kan bai'ul gharar itu dilarang. Gitu kan? Kemudian tidak hanya bai'ul gharar. Jadi kalau kita bai'u ma laisa indah. Jadi bai'ul insan ma laisa indah, menjual barang yang tidak dimilikinya, itu juga nggak boleh. Ya kan? Wong gak nggone kok didol. Ya kan? Gak nggone didol. Loh iya. Ini takwil yang sahih. Ya kan? Awalnya itu kan halal semuanya gitu kan. Tapi kemudian ditakwil yang sahih, oh kalau kasus gharar nggak boleh. Kalau kemudian bai'ul insan ma laisa indah, ya kan, itu juga nggak boleh. Kemudian bai'ul thamrah qabla buduwis shalah, ngedol ya kan buah-buahan yang belum belum apa sempurna, belum yo gak kena dipangan ya kan, itu juga dilarang. Ya, itu sama aja apa namanya membelokkan sebuah arti dari dohirnya, karena arti awalnya itu kan semuanya boleh, paham ya. Ini maksudnya takwil itu seperti itu, ya kan. Takwil yang sahih itu takwil yang ya yang diperkuat dengan dalil, ya, membelokkan arti yang dohir ke arti yang lain didukung oleh dalil, itu namanya takwil yang sahih. Paham ya? Jadi tadi yang pertama dohir makna yang apa kelihatan yang jelas adalah terkait dengan kehalalan status seluruh jual beli, tapi kita dibelokkan ya kan, oh gharar gak. Kemudian bai'ul insan ma laisa indah nggak boleh, bai'ul samrah qabla butuwi shalah nggak boleh. Itu namanya takwil yang sahih, ya kan. Kalau di sini ini tak, kalau di kitab-kitab yang Hanafiyah itu namanya takwil yang sahih. Jadi itu ya. Kalau itu kalau kalau menurut Syafi'iyah itu bukan nas kalau seperti itu. Kata wa halallahul bai'ah itu bukan nas. Buktinya masih bisa ditakwil. Nah, kalau menurut Imamul Haramain, Imam Ghazali, yang namanya nas itu nggak bisa ditakwil, nggak bisa dibelokkan kemana-mana. Jenenge salah tatakuru iyo telu, gak iso kemudian dibelak-belokno. Ya kan? Kayak membelokkan dari status di halalnya seluruh jual beli, dibelokkan kalau jual beli transaksi itu sesuatu yang gharar, nggak boleh. Ini kan sudah belok nih ceritanya, ya kan? Itu bukan nas, ya. Kata Imamul Haramain itu bukan nas. Karena nas itu malayah, ya, malayah tamilu illa maknan wahidan. Kata Imam Ghazali, malayah tamilu ta'wil, ya. Nas itu alladzi la yahtamilu ta'wil. Padahal di sini bisa ditakwil tadi. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Ini perbedaan ulama kita di dalam memahami. Nah, bagaimana kemudian ada ungkapan lajtihad dan ma'nas, ya. Tidak ada istihad sama sekali ketika nas. Maka nas di sini jangan dipahami seperti apa yang dipahami Hanafiyah, karena di situ masih menyisakan takwil istihad. Harus dipahami bahwa kaidah lajtihad dan ma'nas, nas di sini nas menurut, ya, menurut mutakalimin, yang maksudnya adalah la yahtamilu illa ma'nan wahidah, ya, yang tidak ada probability sama sekali. Jadi kalau kita menghadapi ayat, menghadapi hadis yang kalimat, ya, atau ayat itu yang di situ tidak ada probability sama sekali, ya memang tidak bisa diijtihadi, ya kan? Nggak bisa diijtihadi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti apa namanya
memahami lajtihada ma'anas, ya kan? Ini maksudnya adalah yang tidak menimbulkan yang tidak menimbulkan penafsiran lain. Penafsirannya hanya satu, maknanya hanya satu. Itu ya. Jadi tidak menggunakan nas indal fuqaha. Ya kan? Apalagi nas yang tadi yang semua Al-Qur'an itu kemudian kalau diterapkan bahwa Al-Qur'an semuanya nas, berarti sampean gak iso ijtihad sama sekali. Nah, kabeh nas. Kalau nas menurut ini ya, kalau nas menurut menurut Imam Haramain itu diberlakukan semua di Al-Qur'an itu. Wah, kita nggak bisa. Padahal nas yang model kayak gini itu bisa dihitung. Di Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Ya kan? Artinya peluang ijtihad ini para mujtahid ya. Jadi kalau kemudian sampean kenapa sih? Ya, kenapa sih kemudian wong Qur'ane siji kok iso ngono to sampean biasane to. Wong umum biasanya kan Quran hanya satu kok iso maknanya berbeda-beda. Ya kayak gini tuh. Ya kan? Kalau semuanya kayak gini, malah yahtamilu illa ma'nan wahid dan semuanya Al-Qur'an, ya itu tertutup. Nggak ada, semuanya satu. Maka menghadapi nas itu semua mustahid itu satu. Tapi harus diingat, ya kan? Tidak banyak, kata Imamul Haramain, nas kayak gini itu nggak banyak dalam Al-Quran. Paham ya? Nah ini kemudian di orang umum itu memahami koyok-koyok nas sing koyok ngene iki dipahami seluruh Al-Quran model kayak gitu. Nah ini nggak nyambung pada akhirnya. Ya kan? Tidak nyambung ya, bisa dipahami ya dari situ ya. Kemudian contoh yang menarik itu terkait dengan poligami saja nih. Ya. Tentang poligami. Ayat fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulatsa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan gitu kan ya. Itu kata Hanafiyah ya. Makna nasnya itu adalah qasrul adat. Ya, membatasi, ada limitasi. Semangatnya ini sebenarnya semangat limitasi. Ya kan? Semangat pembatasan. Ya kan? Qasrul adat. Ya kan? 4 kalau enggak 1. Itu kan kayak itu 4 sampai ke 1 itu kan kayak limitasi pembatasan ya apa ya? Kayak ke bawah ngono ya. Tapi kan kita memahaminya lebih banyak itu bukan dari 4 ke 1 tapi 1 ke 4 gitu ya. Kayak bebas rada. Ayo gitu kan. Ibahah gitu kan. Kayak iki wis mubah iki, ibahah iki. Kenapa gak loro, kenapa gak telu kan gitu. Kenapa gak papat gitu kan. Nas itu kalau ayat ini menurut Hanafiyah ya kan tidak semangat untuk kebebasan untuk 4 itu enggak begitu. Karena kalau kemudian dilihat dari ayat sebelumnya itu tidak mendukung ke sana sebenarnya kalau pemahaman nas ini. Menurut Hanafiyah ya. Jadi justru adalah qasrul adat, limitasi sebenarnya, pembatasan. Semangatnya itu ya ojo akeh ngono lho, paham ya? Ojo akeh. Semangatnya itu semangat koyo ojo akeh. Ini iso ya sitok wae. Kan gitu. Semangatnya itu gitu sebenarnya kalau dirunut dari ayat sebelumnya itu. Semangatnya berbeda. Tapi ya nggak salah kalau 4 ya nggak salah ya kan. Tapi semangat aslinya menurut Nas ya Indal Hanafiyah ini karena tujuan aslinya bahasanya gitu. Tujuan asli kalau dirunut dari siakul kalam itu sebenarnya ya aja akeh cara bahasane. Nah iso ya siji wae. Bahasane ngono. Ya. Nek karena kita itu memotong ayat ini sebelum kita potong gitu kan. Ini kan yo nek iso papat lah pokok siji. Iso. Pokok. Nah, ini berbeda karena dipotong ayatnya.
semangatnya ini berbeda, ya kan? Semangatnya berbeda. Ini kalau kemudian kita nas ya. Tapi ya yahtamilu ta'wil tadi ya, yahtamilu ta'wil. Nah, posisi kalau nas menurut Syafi'iyah atau mutakalimin ini jumhur ulama yang la yahtamilu ta'wil ini posisinya kalau di Hanafiyah itu bukan nas, itu hampir sama dengan muhkam. Kategori lafal yang muhkam, yang layak balut takwil, ya itu muhkam, bukan nas. Kalau nas itu masih menerima takwil di Hanafiyah itu. Kalau kita sepadankan gitu ya, nas yang menurut taruh lagi ini nanti dalam memaknai bagaimana memahami kaidah la ijtihad dan manas, berarti tidak ada istihad ketika ada nas, maka nas ini harus dipahami menurut jumhur mutakalimin yang tidak tidak mengandung probability. Dan kalau Hanafiyah kita hubungkan dengan yang namanya muhkam, kategorinya muhkam, bukan nas. Karena muhkam bagi Hanafiyah itu layak balut takwil, ya kan? Tapi nas itu masih yahtamilut takwil. Bisa dipahami ya dari sini ya. Ya, jadi ini kita harus mendudukkan dengan itu ya, dengan mudah. Nah, takwil tadi perlu saya sampaikan bahwa kalau takwil yang sahih itu kalau ada dalilnya. Apa contoh takwil yang kemudian mungkin para ulama mengomentari ini takwil terlalu jauh gitu ya kan. Di kitab Al-Bahrul Muhit karya Imam Zarkasi ya mengatakan takwil yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini terlalu jauh, ya kan, terlalu jauh. Sering saya katakan adalah apa, ya kan? Jadi yang namanya nas tadi yang saya ingin katakan yang la yahtamilu ta'wil, takwil yang terlalu jauh menurut Imam Zarkasi dalam kitab Al-Bahrul Muhit itu ketika ya Imam Abu Hanifah mentakwil fi arba'ina syatun, ketika ya Imam Abu Hanifah mentakwil hadis ini, ketika kamu itu ternak domba atau kambing itu kemudian sudah mencapai 40 maka zakate 1, ya kan? Faqala Abu Hanifah asyatu ghairu wajibah. Kue ngetono syat itu nggak wajib. Wa innamal wajibu miqdaru qimatiha min ayyi malingkan. Yang wajib itu ya nilainya. Nilai min ayyi malingkan. Ya harus dikonversi dengan nilainya berapa, kemudian kamu zakati dengan mal apapun itu bisa. Artinya tidak syat, ya kan, dinilai nih, kita konversi nih ya, syat dari ini berapa, 1 juta gitu kan, kemudian bisa kamu kasih kimahnya juga bisa, atau kemudian kamu ya min ayimal, ya kan, iki jenenge yo takwil, tapi kata Imam Zarkasi ini takwil yang terlalu jauh, kata Imam Zarkasi, ya kan, kata Imam Zarkasi wong wis jelas no kono fi arba'ina syatun, kenapa harus bisa kemana-mana, kata Imam Zarkasi, ya kan, di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, ya kan. Maka ini juga dikomentari oleh Imam Ghazali sebenarnya. Ini sudah dikomentari oleh Imam Ghazali terkait dengan takwil ya. Ini sebentar ya. Ini contoh takwil. Nanti kemudian kita akan membahas di dhahir ya. Kata banyak orang mengatakan li'annal lafdhun nassun fi wujubi syat. Ya kan?
lafalnya itu kan ya nyebutkan itu kan syad. No hadis kuwi kan ngomong syad. Apa kok digawe liyane, ya kan? Ini kemudian, oh ini sama saja dengan apa namanya mereduksi, menghilangkan, mereduksi nas, ya kayak apa namanya mengurangi ayat atau kemudian mereduksi ayat, mengurangi dan sebagainya. Ulama mengatakan kalau kemudian apa namanya dikeluar dari makna yang sudah jelas seperti itu, ya kan? Coba kalau dalam kitab ini Imam Ghazali mengatakan wahada ghairu mardiyin indana. Imam Ghazali malah ya bukan seperti itu. Katanya itu bahwa fa inna wujuba syad innama yaskutu bitajwizi tarki mutlaqan. Sakjane, ya kan sakjane. Sebenarnya Imam Abu Hanifah itu tetap melakukan kewajiban kok. Ya kan? Yang namanya meninggalkan kewajiban itu ketika kita tidak menzakati apa-apa. Tarki mutlakon. Yo. Kuwi jenenge apa namanya? Mereduksi Al-Qur'an. Itu kalau kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Wis dikon ngono kemudian awakmu ngomong wae wis duwe 40 kok gak zakat. Lah kuwi jenenge kuwi ngerusak Al-Qur'an kuwi jenenge. Ya kan? Gitu kan? Jadi kata Imam Ghazali. Tapi kalau kemudian masih Imam Abu Hanifah itu kan tidak meninggalkan secara total. Ya kan? Tidak total. Meninggalkan syad tapi kemudian melakukan penggantinya. Mengganti dengan apa? Mengganti dengan nilainya. Qimah. Ya kan? Maka tetap saja bahwa Imam Abu Hanifah itu tetap melakukan sebuah kewajiban, bukan meninggalkan kewajiban. Yang meninggal kewajiban itu nek sampean gak ganti apa-apa. Gitu. Wis gak zakat, gak apa. Ngomong ae. Jadi ini kan Imam Ghazali itu di model kayak wajib mukhayyar. Jadi ada pilihan. Ya kan? Ghazali itu dalam memahami ini wajib mukhayyar. Luar biasa. Ya kan? Imam Ghazali itu Syafi'iyah, kemudian bisa menganalisis bebas seperti ini. Ya kan? Biasanya kayak gini itu di Hanafiyah ya. Jadi apa namanya? Kata Imam Ghazali bahwa takwil ini wala allahu dhahirun fit ta'yin muhtamilun litausi wa takhir. Jadi di sini tuh sebenarnya hadis ini fi arba'ina syatun kalau bisa dipahami bahwa ini tidak masuk kategori nas sing layah tamilut takwil. Ya kan? Ini sing yahtamilut takwil, ya kan? Sing yahtamilut takwil. Ini tidak nas tapi dohir, ya kan? Nanti kita sampaikan terkait dengan itu. Artinya apa? Ya dohir fit ta'yin itu ini jelas di dalam ta'yin mendefinisikan oh iya ini syad, gitu. Tapi bisa muhtamil, mungkin saja itu tausi wa takhir. Bisa perluasan makna, bisa qimah, ya kan, bisa yang lain. Yang penting adalah ngasih ke orang untuk menutup kebutuhan fuqara dan masakin. Jadi itu tujuannya, wasilahnya adalah bisa syad, bisa yang lain. Ini takwil yang menurut jumhur ini takwil yang jauh. Takwil yang dekat itu kayak tadi, ya kan? Kayak tadi yang kemudian halallahul bai'a kemudian ditakwil dengan apa? Ya menggunakan dalil, ya kan?
Tapi sama-sama bahwa kalau kemudian ada takwil itu bukan nas. Sekali lagi, kalau masih berpeluang ditakwil itu tidak nas. Nas itu alladzi la yahtamilu ta'wil, kata Imam Ghazali. Kata Imamul Haramain dalam kitab Waraqatnya, ya kan, la yahtamilu illa maknan wahidan. Bisa dipahami ya dari sini ya. Paling tidak kita bisa memahami secara jelas perbincangan masyarakat mengenai terminologi nas itu ternyata berbeda. Ya, ternyata berbeda. Apa yang dipahami masyarakat umum itu berbeda dengan apa yang dipahami di dalam komunitas ilmuwan usul fikih. Ternyata berbeda. Ya, dalam komunitas ilmuwan usul fikih saja nas itu berbeda. Ada yang yahtamilu ta'wil kata ya Hanafiyah, tapi Syafi'iyah, jumhurul mutakalimin mengatakan la yahtamilu ta'wil. Ya, ini bisa dipahami ya dari sini ya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wadzahiru mahtamala amroin wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.